Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kecamatan Kajen Kesesi, Universitas Pekalongan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, akan melakukan pengukuran antropometri. Sebelum itu, perkenalkan, saya Siti Aisyah selaku narator, Nur Aini selaku pengukur, Nidau Ramdhani Fitria selaku pembantu pengukur, dan aku Tumbun Bayu Saputro selaku editor. Salah satu cara untuk mengetahui status gizi seseorang adalah melalui pengukuran antropometri. Pengukuran antropometri yang dilakukan adalah penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Pengukuran antropometri adalah untuk semua kelompok umur. Dan khusus untuk anak usia di bawah 2 tahun, pengukuran panjang badan dilakukan dengan posisi tidur. Berikutnya, pengukuran lainnya adalah pengukuran lingkar lengan atas, yang dilakukan pada kelompok wanita usia subur yaitu 15-49 tahun, dan juga dilakukan pada seluruh ibu hamil. Pengukuran antropometri harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai pedoman, agar hasil pengukuran valid. Prosedur penimbangan berat badan. Letakkan alat timbang pada lantai yang keras dan datar. Responden yang akan ditimbang diminta untuk membuka alas kaki, jaket, serta mengeluarkan isi kantong yang berat seperti handphone dan kunci. Untuk penimbangan berat badan orang dewasa, berikut langkah-langkahnya. Pertama, responden diminta naik ke alat timbang dengan posisi kaki tepat di tengah alat timbang, tetapi tidak menutup jendela baja. Kedua, perhatikan posisi kaki responden tepat di tengah alat timbang, sikap tenang, jangan bergerak-gerak, dan kepala tidak menunduk, serta memandang lurus ke depan. Tunggu angka di jendela baja tidak berubah-ubah atau statis. Catat angka yang terakhir atau bila muncul huruf O di kiri kaca display. Isikan pada kuesioner dan kartu hasil. Penimbangan berat badan bayi dengan baby scale. Adapun cara penimbangannya yaitu: pertama, letakkan alat pada permukaan yang rata. Kedua, pastikan jarum penunjuk pada timbangan menunjuk pada angka 0. Ketiga, usahakan bayi menggunakan pakaian seminimal mungkin. Keempat, letakkan bayi dengan hati-hati di bagian tengah timbangan. Yang kelima, tunggu sampai bayi tenang dan jarum timbangan konstan menunjukkan angka tertentu. Keenam, catat hasil penimbangan dengan ketelitian sampai 1 angka desimal dan angkat bayi pada timbangan. Prosedur pengukuran tinggi badan berdiri. Pertama, lepas alas kaki dan penutup kepala dari responden yang akan diukur. Responden diminta menaiki alas alat ukur dengan posisi membelakangi alat. Responden berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. Perhatikan cuping telinga dengan ujung mata harus membentuk garis imajiner yang tegak lurus terhadap dinding atau membentuk sudut 90 derajat. Perhatikan dinding belakang alat ukur. Harus berada di tengah bagian belakang responden. Jangan melenceng ke kiri atau ke kanan. 5 bagian badan yaitu kepala, punggung, pantat, betis, dan bagian dalam tumit menempel di alat ukur atau dinding. Bila ini tidak mungkin untuk dilakukan, minimal 3 bagian yang menempel pada alat ukur yaitu punggung, pantat, dan betis. Posisi pengukur berada di depan atau kiri responden. Gerakan alat ukur sampai menyentuh kepala. Jangan terlalu ditekan. Alat geser digerakkan sampai menyentuh puncuk kepala. Responden diminta untuk turun dari alat ukur. Baca hasil pengukuran tepat pada garis jendela baca. Isikan pada kolom tinggi badan.
Prosedur pengukuran panjang badan bayi dan anak yang belum bisa berdiri. Pilih lantai atau meja yang rata untuk meletakkan alat ukur. Posisi siku harus ada di sebelah kiri pengukur. Posisi pembantu pengukur berada di belakang siku tetap. Anak dibaringkan dengan kepala menempel pada siku tetap. Pembantu pengukur memegang dagu. Garis imajiner dari titik cuping telinga terhadap siku tetap. Pengukur memegang lutut anak agar kaki anak menempel ke lantai. Sambil memegang lutut anak, pengukur menggerakkan alat geser ke arah telapak kaki anak. Posisi kedua kaki anak harus rapat dan tegak lurus sampai menempel pada alat geser. Segera kencangkan papan geser. Anak dapat diangkat dan pengukur dapat membaca hasil pengukuran. Bila kedua lutut anak sulit dipegang dan diatur, maka pengukur boleh melakukan pengukuran pada satu kaki saja. Isikan pada kolom panjang badan anak pada formulir. Prosedur pengukuran lingkar lengan atas. Pengukuran lingkar lengan atas dimaksudkan untuk mengetahui prevalensi resiko kurang energi kronis atau KEK pada wanita usia subur, yaitu usia 15-49 tahun, dan untuk seluruh ibu hamil. Persiapan. Pertama, pastikan meteran tidak kusut, tidak terlipat-lipat dan tidak sobek. Yang kedua, responden diminta berdiri dengan tegak, berdiri rileks, tidak memegang apapun, serta otot tangan tidak tegang. Yang ketiga, baju pada lengan disisingkan ke atas sampai pangkal bahu, atau lengan bagian atas tidak tertutup. Pengukuran. Sebelum pengukuran, petugas dengan sopan meminta izin pada responden bahwa petugas akan menyisingkan lengan bajunya sampai ke pangkal bahu. Pengukuran dilakukan di ruangan tertutup. Pertama, tentukan posisi pangkal bahu. Kedua, tentukan posisi ujung siku dengan cara siku dilipat dengan telapak tangan ke arah perut. Ketiga, tentukan titik tengah antara pangkal bahu dengan ujung siku dengan pita ukur ataupun meteran. Beri tanda dengan pulpen atau spidol. Yang keempat, lingkarkan pita ukur atau meteran pada lengan sesuai tanda. Jangan terlalu ketat atau longgar. Baca angka yang ditunjukkan oleh meteran atau pita ukur. Tuliskan angka pembacaan. Jika responden kidal atau lengan kiri lumpuh, yang diukur adalah lengan kanan. Beri keterangan pada kolom catatan pengumpul data. Simpan pita ukur dengan baik. Jangan sampai terlipat-lipat ataupun sobek.